Shalom anak-anak ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan walaupun kita masih belajar dari rumah, kalian tetap antusias untuk belajar. Ibu senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian dalam pelajaran kita dalam minggu ini. Dan seperti biasa sebelum memulai pelajaran, siapkan pertama Alkitab, lalu yang kedua buku catatan dan alat tulis, sehingga penjelasan ibu harapkan kalian mencatatnya di buku catatanmu. Baiklah, pelajaran kita di minggu ini adalah iman di dalam Kristus. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa. Kita mau berserah kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk menuntun dan menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu di minggu ini, minggu yang baru bagi kami Tuhan. Kami sebentar akan memulai pelajaran kami memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh belajar dengan baik. Tuhan tolong kami, walaupun kami masih belajar dari rumah Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami guru maupun siswa untuk tetap bisa belajar dengan baik dan penuh dengan antusias. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, mencari bahan Alkitab untuk pelajaran iman di dalam Kristus. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, yang kedua dari Roma 6 ayat 1, dan yang ketiga dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, dan yang terakhir dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ibu harap kalian nanti akan buka Alkitab dan membaca ayat-ayat ini sehingga pelajaran kita bisa menjadi lebih kalian pahami ya. Menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati atau menyaksikan video ini, kalian dapat memahami makna iman di dalam Kristus dan mempraktekannya dalam kehidupan. Menjadi preview dulu sebelum kita masuk ke materi. Review pelajaran sebelumnya, minggu lalu, kamu sudah belajar tentang hidup beriman. Kita sudah belajar apa itu makna dari hidup beriman. Bagaimana ciri-ciri hidup beriman, juga bagaimana kita tetap beriman di masa yang sukar, bahkan di masa yang senang pun tetap beriman. Kita sudah mempelajarinya minggu lalu. Lalu kita akan masuk ke materi minggu ini. Di layar kamu melihat gambar dari seorang misionaris yang berasal dari Inggris bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor merupakan misionaris yang melayani di Cina selama 51 tahun. Ia mendirikan China Inland Missionary untuk mengabarkan Injil bagi orang Cina. Hudson tinggal di China dan hidup seperti orang Cina. Ia mengikuti semua peraturan dan budaya Cina, menjadi sama seperti orang Cina. Ia mendalami budaya dan bahasa Cina supaya dapat memahami bangsa itu, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Tindakan Hudson Taylor untuk hidup dan berpenampilan seperti orang Cina bukanlah sekedar upaya pendekatan biasa, tetapi merupakan wujud penyerahan diri seutuhnya untuk menjadi rekan sekerja Allah bagi orang Cina. Ia hidup dan turut merasakan kehidupan mereka agar dapat melayani dan menyampaikan Injil sehingga diterima oleh bangsa tersebut. Anak-anak ibu, ada nggak ya yang mau nanti jadi misionaris seperti Hudson Taylor ini? Melayani orang-orang di tempat yang jauh dengan bahasa, dengan kebudayaan yang berbeda dari kalian. Oke, kita kembali ke pelajarannya ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan di Roma 8 ayat 1 dituliskan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus.
Ayat-ayat tersebut hendak menekankan bahwa ada keistimewaan bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus yang tidak dimiliki orang-orang di luar Kristus. Kalimat di dalam Kristus atau dalam bahasa Yunaninya tois en Christo Iesu berarti berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di dalam Kristus tentu tidak sama dengan menganut agama Kristen. Berada di dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu memiliki perilaku seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Sedangkan menganut agama Kristen adalah identitas keagamaan saja yang belum tentu berada di dalam Kristus. Orang yang hidupnya di dalam dosa masih terikat dengan roh jahat dan kedagingan sehingga tidak akan dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Kecenderungannya adalah memberontak kepada Allah yang ditunjukkan melalui pola hidupnya, yaitu berbuat dosa dan hidup di dalam dosa. Tetapi orang yang berada di dalam Kristus akan hidup menurut roh dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya tinggal di dalam Kristus berarti beriman di dalam Kristus, beriman kepada Kristus, hidup dengan melakukan apa yang dikehendaki Kristus, keadaan yang membebaskan seseorang dari penghukuman kekal. Beriman di dalam Kristus berarti hidup meneladani Kristus, percaya dan menerima pengampunannya, serta hidup bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi, makna di dalam Kristus adalah mempercayakan diri dan melakukan seluruh kehendak Allah. Kehidupan yang merespon inisiatif Allah untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal bersama Allah di surga, dengan ketaatan dan penyerahan diri seutuhnya hanya kepada Kristus. Rasul Yohanes menggunakan istilah percaya kepada untuk menggambarkan hubungan orang percaya dengan Kristus yang dipercayai. Bagi orang zaman ini, nama merupakan ungkapan kehadiran diri seorang seutuhnya. Maka percaya kepada Yesus atau percaya dalam nama Yesus berarti mutlak percaya kepada diri Yesus seutuhnya. Jadi, iman di dalam Kristus berarti membuang semua kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah, mengikatkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang sesungguhnya demi keselamatan dan kepada kekuasaan Roh Kudus demi kekuatan sehari-hari. Sebab iman di dalam Kristus mencakup kepercayaan yang utuh dan ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dituliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini kita bisa melihat ada 3 konsepsi yang dibuat yang kita harus pahami dan kita miliki sebagai orang percaya. Karena 3 konsepsi ini menyangkut tentang kehidupan saat ini dan yang akan datang dalam hubungannya dengan iman. Konsepsi yang pertama adalah akulah jalan. Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan jalan sekaligus dirinya sendiri adalah jalan itu. Tidak semua orang dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus. Pada masa Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, hanya imam yang mewakili seluruh umat untuk mohon pengampunan dan berkat dari Allah. Di dalam bait Allah terdapat ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian, yang hanya dapat dimasuki oleh imam 1 kali dalam 1 tahun. Ruang Maha Kudus ini dibatasi dengan tabir yang sangat tinggi. Imam yang masuk ke dalam ruang itu akan memercikkan darah pada tabut tersebut sebagai tanda permohonan pendamaian dengan Allah, mewakili seluruh umat. Namun pada saat Yesus mati di kayu salib, tabir pembatas yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Para imam yang berada di bait Allah saat itu berlari ketakutan sebab melihat tabir yang terbelah. Mereka tahu bahwa ruang Maha Kudus harus tertutup.
karena di ruangan itulah Allah hadir untuk mengadakan pendamaian dengan umatnya. Terbelahnya tabir itu merupakan tanda bahwa telah terbuka jalan kepada Allah dan semua orang dapat menghampiri Allah. Namun hanya orang yang beriman di dalam Kristus yang dapat menghampiri Allah dan Allah akan berkenan membenarkannya. Hal ini dapat terjadi karena Yesus Kristus telah membuka jalan kepada Allah dan dirinya sendiri adalah jalan itu. Surga hanya menerima orang yang hidup di dalam Kristus. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Banyak orang atau banyak guru pada masa itu memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran-ajaran guru selalu diterima sebagai sebuah kebenaran, sehingga para pengikut akan meniru dan melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Apapun itu, hanya Yesus Guru Agung yang mengajarkan kebenaran dan berani mengatakan dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Meskipun Yesus menjelma menjadi manusia, ia tidak berdosa. Ia mengajarkan kebenaran, ia melakukannya, dan ia sendiri kebenaran itu. Pada Yesus tidak ada dosa. Yesus satu-satunya yang benar, sehingga ia dapat menjadi penebus manusia yang berdosa. Dialah sumber kebenaran. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan dianggap benar oleh Allah karena imannya kepada Kristus, sehingga ia diselamatkan. Oleh karena itu, percayalah kepadanya. Yang ketiga, akulah hidup. Hidup sama dengan tidak mati. Kalimat Yesus, akulah hidup, mengandung makna yang lebih dalam lagi. Yesus tidak hanya hidup di dunia sebagaimana manusia lainnya. Lebih dari itu, maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Sebab setelah kematiannya, di hari yang ketiga, sebagaimana telah dinubuatkan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kemenangan atas maut. Ia hidup dan dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan yang kekal. Akulah hidup, kata Yesus. Maka barang siapa yang beriman di dalam Kristus akan turut dimenangkan atas maut dan menerima kehidupan yang kekal. Semua pasti senang dan bahagia jika mendapat hadiah atau penghargaan, bukan? Terlebih lagi jika itu adalah imbalan atau upah dari sebuah perjuangan, perlombaan, atau kompetisi. Hadiah atau penghargaan akan diterima dengan percaya diri dan perasaan berhak atasnya. Tetapi, apa yang akan dirasakan jika menerima sesuatu bukan karena hasil sendiri, melainkan pemberian cuma-cuma atau gratis? Iman bukanlah pemberian Allah karena seseorang berhak atasnya atau karena seseorang telah memenuhi seluruh persyaratan tertentu. Iman adalah kasih karunia Allah kepada manusia yang membuat seseorang dapat menaruh kepercayaannya kepada Allah. Iman diberikan kepada semua orang tanpa memandang bulu, tetapi bukan pemberian murahan yang tidak berarti. Allah menaruh iman di dalam hati semua orang yang mau percaya kepadanya, karena Allah mengasihi semua orang. Jadi, beriman kepada Yesus atau iman di dalam Kristus bukanlah hasil usaha manusia, melainkan kasih karunia Allah yang besar dan harus dirawat agar bertumbuh dengan benar serta menghasilkan buah. Jadi, iman adalah kasih karunia Allah, mengandung makna ketergantungan manusia secara penuh kepada Allah yang hanya dapat bertumbuh jika seseorang dalam hubungan yang akrab dengan Allah setiap hari di dalam seluruh kehidupannya. Lalu bagaimana respon terhadap anugerah Allah? Allah telah memberikan iman di dalam hati semua manusia yang telah percaya kepadanya. Namun pertumbuhan iman itu sangat bergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Allah melalui doa, baca dan merenungkan firman Allah, persekutuan dan melakukan kehendak Allah. Semakin akrab hubungan pribadi seseorang dengan Allah, imannya akan semakin kuat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Tentu, tidak semua pengalaman hidup itu menyenangkan. Allah
tidak pernah memberikan pengalaman iman yang sesuai keinginan manusia. Allah juga mengizinkan manusia mengalami berbagai masalah, sakit penyakit, kecelakaan, duka cita, kegagalan, dan berbagai kepahitan lainnya. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkan manusia, sebab justru dalam keadaan seperti itulah iman akan teruji keteguhannya. Ada orang yang merasa kecewa karena mengalami berbagai kesusahan, namun ada juga yang merasa hubungannya dengan Allah semakin dekat karena berbagai masalah kehidupan. Ada banyak orang melupakan Allah saat mengalami kesuksesan atau kelimpahan. Ada juga yang justru melayani Allah dengan semua yang dimilikinya. Jadi, yang menumbuhkan iman seseorang kepada Kristus bukanlah apa yang dialaminya, melainkan respon yang diberikan seseorang kepada Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Demikianlah anak-anak ibu pelajaran kita untuk minggu ini tentang bagaimana beriman di dalam Kristus. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa beriman di dalam Kristus itu nampak dalam perbuatan, dalam perkataan. Dan imanmu harus terus kamu jaga dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, melalui berdoa, membaca firman-Nya, dengan persekutuan dengan orang-orang percaya. Dan ingat, iman itu dibuktikan ketika apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu bisa meresponinya dengan baik, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Semoga kalian mengerti, memahami, terlebih lagi kalian bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu terus berdoa, Tuhan Yesus yang menolong kalian, yang memberkati kalian, juga yang melindungi kalian. Yuk kita tutup pelajaran kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pelajaran kami hari ini Tuhan, yang sungguh mengingatkan kami kembali untuk tetap beriman teguh di dalam Kristus, di dalam Yesus Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber keselamatan kami. Kami mau Tuhan terus menaruh iman pengharapan kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, biar itu membuat iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya, berharap, dan beriman kepada Engkau. Menyerahkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu berharap kalian memiliki hari yang indah. Tuhan Yesus memberkati.